Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang regulasi entitas syariah. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Suci Kusuma Wardani dengan NIM 19201030.007. Yang kedua ada Muhammad Rizky dengan NIM 1920103039. Yang ketiga ada Wilda Maulidina dengan NIM 1920103040. Dan yang terakhir ada Sylvia Rizka Amanda dengan NIM 192010300087. Untuk subbab kali ini membahas tentang yang pertama definisi bank syariah, yang kedua peluang pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang ketiga implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan yang keempat tantangan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama ada definisi bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada ayat ke-7 disebutkan bahwa definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Unit usaha syariah juga diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, tepatnya pada ayat 10. Jadi disebutkan bahwa unit usaha syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Nah, jadi memang UU Nomor 21 Tahun 2008 ini khusus mengatur tentang regulasi entitas syariah. Tujuan perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang tertulis pada pasal 3. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan disebut kafah dan konsistensi, yaitu istiqomah. Kemudian implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ini akan menarik investor asing, terutama investor Timur Tengah, untuk menanamkan investasinya secara aman ke perbankan syariah Indonesia, baik dalam bentuk dana investasi, sektor usaha ataupun sektor usaha komersil. Kedua, peningkatan dukungan pemerintah. Beberapa hal yang hingga sekarang masih menghambat target perkembangan perbankan syariah Indonesia itu terjadi karena beberapa hal. Antara lain yang pertama, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman dan wawasan yang minim terhadap bank syariah. Kemudian yang kedua, peningkatan permodalan perbankan syariah, terutama mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor Timur Tengah. Yang ketiga, memperluas jaringan perbankan syariah yang belum menjangkau luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, ketiga, penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah. Setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah, segala peraturan dan ketentuan yang mengatur operasionalisasi perbankan syariah harus mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan. Baik ketentuan itu berada di pemerintah ataupun di Bank Indonesia. Tetapi
perbankan syariah wajib berada di bawah regulasi Bank Indonesia. Dalam masalah penerapan tata kelola bank syariah akan berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia. Dan kedepannya, Majelis Ulama Indonesia akan memiliki perwakilan di Bank Indonesia sebagai Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, penguatan sinergi pasar keuangan berbasis syariah. Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah bersama dengan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara sama-sama baru disahkan. Keduanya saling mengisi dan bersinergi dalam memenangkan pasar keuangan berbasis syariah yang saat ini telah menjadi bagian sistem keuangan global. Perlu dipahami bahwa keduanya itu saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam investasi di industri keuangan syariah. Subbab selanjutnya, peluang pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Setelah undang-undang tersebut disahkan, kedepannya bank syariah akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar. Hal-hal yang bisa membuka peluang perbankan syariah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai berikut. 1. Bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional. Sementara kebalikannya, bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah. Terdapat pada pasal 5 ayat 7. Kedua, penggabungan atau peleburan antara bank syariah dengan bank non-syariah wajib menjadi bank syariah yang terdapat dalam pasal 17 ayat 2. Yang terakhir, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus melakukan pemisahan apabila unit usaha syariah tersebut mencapai aset paling sedikit mencapai 50% dari total nilai aset bank induknya, atau bisa diartikan 15 tahun sejak berlaku Undang-Undang Perbankan Syariah. Peluang perkembangan bank syariah lebih cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam Badan Hukum Indonesia untuk mendirikan atau memiliki bank umum syariah. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 butir B. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah BUS atau bank umum syariah lebih luas dibandingkan dengan UUS atau unit usaha syariah dari sebuah bank konvensional. Tidak semua usaha yang dapat dilakukan oleh BUS dapat dilakukan oleh UUS. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh BUS antara lain: yang pertama, menjamin penerbitan surat berharga. Kedua, penitipan untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga, menjadi wali amanat. 4. Penyertaan modal. 5. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun. Dan yang terakhir, menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Tantangan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Terdapat beberapa hal yang harus terus diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut sebagai tantangan perbankan syariah ke depan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua, batasan yang jelas antara peran BI dan DNS MUI. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya insani perbankan syariah Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah membuka kesempatan lebih besar untuk mendorong akselerasi perkembangan bank syariah ke depan. Semoga kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku perbankan syariah di Indonesia dengan memperhatikan tantangan yang ada.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.